Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat kita berpuasa, bagaimana keseimbangan kadar air dalam tubuh kita? Pada manusia dewasa, kadar air dalam tubuh mencapai 65% hingga 70%, yang terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu air yang terdapat di dalam sel-sel tubuh dan air yang terdapat di luar sel-sel tubuh. Misalnya pada jaringan organ, pembuluh darah, lambung, dan bagian-bagian lain. Kadar air selalu terjaga keseimbangannya antara di dalam dan di luar sel. Ketika kita berpuasa dan tubuh tidak mendapatkan asupan air, maka sistem metabolisme akan merangsang penurunan osmolarity cairan di luar sel tubuh. Pada gilirannya, keadaan ini akan memicu produksi hormon ADH, sehingga kadar air yang keluar melalui urin berkurang, begitu pula sodium dan garam-garam mineral lain. Kekuatan pikiran dan kecerdasan orang yang berpuasa menjadi semakin baik, berbeda dengan keyakinan banyak orang. Tidak masuknya air ke dalam tubuh selama berpuasa juga dapat meningkatkan fungsi kelenjar kantong kemih dan fungsi ginjal, yang disertai dengan peningkatan osmosis urin yang dapat mencapai 1000 hingga 12.000 mil osmol solut per kilogram larutan. Selain itu, berkurangnya larutan air selama berpuasa mengurangi volume air pada pembuluh darah, yang pada gilirannya akan memicu fungsi sekresi dan sintesis dengan menambah produksi prostaglandin yang memicu aktivitas sel darah merah serta dapat menurunkan kadar asam lambung sehingga lambung terhindar dari peradangan. Prostaglandin juga dapat menurunkan risiko kemandulan atau keguguran pada wanita. Kemandulan atau keguguran pada wanita karena ia memicu sintesis sel-sel kuning. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa dan keseimbangan pola konsumsi bagaimana terjadinya? Pokok segala penyakit adalah perut atau pencernaan. Al-Haris Ibnu Khildah, seorang dokter asal Arab, mengatakan yang membunuh manusia dan yang membunuh hewan buas di padang Sahara adalah masuknya makanan sebelum makanan sebelumnya tuntas dicerna.
Birasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi. Birasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi. Salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Kekuatan pikiran orang puasa menjadi semakin baik adanya. Kekuatan pikiran orang puasa menjadi semakin baik adanya, dan kecerdasan orang yang puasa menjadi makin meningkat adanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para dokter modern saat ini mengetahui bahwa asal semua penyakit adalah perut yang selalu dipenuhi makanan. Karena itu Al-Haris Ibnu Khildah mengatakan, pencegahan adalah induk segala pengobatan dan perut adalah induk segala penyakit. Jadi pola konsumsi terbaik yang seharusnya dijalankan oleh setiap mukmin adalah sepertiga bagian perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk sirkulasi udara. Terlalu banyak minum akan menimbulkan rasa kantuk dan merusak makanan yang sudah ada dalam sistem pencernaan. Luqman Al-Hakim juga berkata pada putranya, "Wahai anakku, jangan makan apapun saat kau kenyang. Meninggalkan makanan tersebut untuk anjing adalah lebih baik daripada kau memakannya," kata Luqman Al-Hakim pada putranya. Kondisi perut yang penuh oleh makanan akan membahayakan tubuh dan jantung. Keadaan itu benar-benar bahaya jika seseorang membiasakan diri untuk memenuhi perutnya dengan makanan. Jika hanya sesekali perut dipenuhi makanan, kondisinya tidak begitu berbahaya. Yang membahayakan adalah jika memenuhi perut telah menjadi sikap dan kebiasaan. Jadi rasa kenyang tidak membahayakan kesehatan jika tidak menjadi kebiasaan atau hanya sekali. Rasa kenyang yang berlebihan akan melemahkan badan. Badan menjadi kuat hanya jika makanan yang masuk sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh, bukan karena banyaknya. Sahabat Umar berkata, "Jauhilah rasa kenyang karena ia akan merusak tubuh, menimbulkan penyakit, membuat kita malas mendirikan sholat."
Biasakanlah makan secukupnya, karena hal itu lebih baik bagi tubuh, jauh dari sikap berlebihan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang yang berlebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa semestinya manusia makan yang cukup untuk menegakkan tulang punggungnya, tidak menghilangkan kekuatannya dan tidak membuatnya lemah. Jika masih ada, cukuplah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk sirkulasi udara. Inilah pola makan yang paling baik dan paling menyehatkan tubuh. Sebab jika perut dipenuhi makanan, kita kesulitan minum. Jika dipaksakan minum, tidak tersisa lagi ruang untuk bernafas, sehingga kita merasa sesak, berat dan malas, bagaikan seorang wanita hamil yang berat membawa beban kandungannya. Kebiasaan makan berlebihan akan merusak fungsi jantung dan gangguan fungsi organ tubuh lain, dan kita cenderung mengikuti keinginan syahwat yang sering berkuasa ketika kita merasa kenyang. زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاه لنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاه لنا asal penyakitnya insan perut penuh makanan. Asal penyakitnya insan perut selalu penuh makanan. Pencegahan sumber obat, ke Allah banyaklah taubat. Pencegahan sumber obat, ke Allah banyaklah taubat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahukah kalian siapa orang yang kuat itu? Orang yang kuat adalah orang yang tetap bijak walaupun dalam keadaan marah. Janganlah kebencianmu menghalangi dalam berbuat kebaikan. Janganlah kemarahanmu menghalangimu dalam berbuat bijak. Janganlah dendammu menghalangimu dalam berbuat adil. Walau dalam keadaan marah, kau harus tetap bersikap adil dan bijak. Memberi pada orang yang disayang itu biasa. Semua orang bisa. Memberi orang yang kau benci itu baru luar biasa. Itu namanya kekasih Allah. Tidak semua orang bisa. Membantu orang yang disayang itu biasa. Semua orang bisa.
membantu pada orang yang kau marahi, itu baru luar biasa. Itu namanya kekasih Allah. Tidak semua orang bisa. Dermawan pada orang yang dermawan, itu biasa, semua orang bisa. Dermawan pada orang yang pelit, itu baru luar biasa. Itu namanya kekasih Allah. Tidak semua orang bisa. Sayangi istri atau suami dalam keadaan menyenangkan atau menjengkelkan. Sayangilah anak-anak dan keluarga dalam keadaan membahagiakan atau menyusahkan. Sayangilah karyawan, pembantu, orang dekat atau siapapun dalam keadaan suka atau duka. Khalifah Abu Bakar menangkap seorang pemuda yang mabuk minum khamr. Khalifah perintahkan cambuk 7 kali sesuai aturan pemerintah yang berlaku saat itu. Baru dicambuk 5 kali, pemuda mabuk tadi meludahi wajah sang khalifah. Khalifah Abu Bakar marah dan memerintahkan untuk melepas pemuda itu. Mengapa? Khalifah takut menghukum pemabuk karena kemarahan, bukan karena menjalankan perintah Allah. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Orang yang kuat adalah tetap bijak walau marah. Janganlah kebencianmu halangi kebaikanmu. Orang yang kuat adalah tetap bijak walau marah. Janganlah kebencianmu halangi kebaikanmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan ikuti pekerjaan setan, karena setan itu selalu menyesatkan, menyengsarakan dan membuatmu menderita. Marah itu pekerjaan setan. Orang yang sedang marah, sarafnya dikuasai setan. Kalau orang sedang marah, jangan berbuat apapun. Kalau bicara pasti menyakitkan. Kalau bertindak pasti melukai. Kalau bersikap pasti tidak bijak. Kalau memutuskan pasti tidak adil. Kalau memegang HP pasti membuat susah orang. Redakan marah dengan duduk atau berbaring. Redakan marah dengan baca istighfar dan wudu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ragu itu pekerjaan setan. Tinggalkan barang yang ragu menuju pada yang tidak ragu. Setiap saat jin dan setan meniupkan was-was dan keraguan agar manusia selalu gagal dan jadi orang pinggiran, agar manusia selalu miskin dan sengsara, agar manusia selalu susah, malas beramal dan malas ibadah, agar manusia menderita di dunia dan kelak masuk neraka. Terburu-buru itu pekerjaan setan.
berpikir tergesa-gesa, pertimbangannya tidak matang, bekerja terburu-buru, hasilnya tidak optimal. Keinginan yang cepat-cepat itu melelahkan. Keputusan yang tergesa-gesa tidak memuaskan. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan tergesa-gesa kecuali dalam 4 perkara. Menikahkan putrinya kalau sudah balik, bayar hutang, melayani tamu, dan mengubur mayat. Bergegas dalam ibadah, amal soleh menuju kebaikan jangan ditunda-tunda sebelum setan turun menggoda. Telah terbukti secara ilmiah bahwa kemarahan sebagai salah satu luapan emosi memberikan efek pemajuan detak jantung. Luapan emosi kemarahan dapat meningkatkan kecepatan denyut jantung dalam hitungan detik, sehingga membuat darah yang harus dipompa jantung atau yang harus keluar dari jantung mengalami peningkatan dalam 1 kali denyutan. Hal ini jelas membebani jantung, karena ia terpaksa harus melakukan pekerjaan yang lebih dari yang seharusnya dilakukannya dalam kondisi normal atau kondisi-kondisi tertentu. Perlu diketahui bahwa orang yang terbiasa marah dapat terserang tekanan darah tinggi yang melebihi ukuran normal karena jantungnya mengalami gangguan fungsional untuk memompa kandungan darah yang melebihi batas biasa dan yang dibutuhkan. Selain itu, dinding-dinding pembuluh darah yang sempit akan mengencang dan kehilangan elastisitasnya sehingga tidak bisa melebar dan menampung kandungan darah berlebih yang disemburkan jantung. Akibatnya tekanan darah pun meningkat dengan cepat pada saat marah. Zuhratinul mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Zuhratinul mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Ya hanana, 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 ya hanana. Jangan ikut marah setan, setan selalu menyesatkan. Barang itu kerja setan, ngomong pasti menyakitkan. Allah ya hanana, 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 ya hanana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan ikuti pekerjaan setan, karena setan akan menyesatkan, menyengsarakan, dan menjadikan hidupmu menderita. Berandai-andai itu pekerjaan setan. Berandai-andai
Itu cara setan menggoda pikiran. Hindarkan pikiran andai-andai agar tidak melelahkan. Andai aku kaya, aku akan keliling dunia. Andai aku pejabat, aku akan buat istana. Kenyataannya, orang kaya sulit tersenyum. Kenyataannya, para pejabat wajahnya butek. Kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan di luar hati. Menggerutu itu juga pekerjaan setan. Mengeluh itu tidak puas dengan keadaan, melelahkan jiwa. Menggerutu itu tidak terima dengan kenyataan, meletihkan hati. Mengeluh, menggerutu akan mendatangkan murka Allah. Mengeluh, menggerutu akan mendatangkan jutaan ujian. Datang bertubi-tubi, silih berganti, dan tidak pernah henti. Larut dalam kesedihan, itu pekerjaan setan. Sedih itu boleh, tapi larut dalam kesedihan itu tidak boleh. Larut pada kesedihan, tanda tidak ikhlas pada takdir Allah. Larut pada kesedihan, cenderung menyalahkan Allah. Larut pada kesedihan, tandanya lemah iman. Ya adi sir waida warshud amama rakbi fi rakbi li uraibun akhadu ma'ahum qalbi malli idha akhadu liqalbi malli idha akhadu liqalbi. Andai-andai kerja setan menggoda pikiran, menggerutu kerja setan, tidak puas keadaan mali idha akhadu liqalbi mali idha akhadu liqalbi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amal yang paling besar pahalanya adalah diam di saat diuji. Nampaknya ringan, tapi berat melaksanakannya. Nampaknya sederhana, tapi jarang orang yang bisa menjalankannya. Curhat dikala diuji, semua orang bisa. Tapi diam dikala diuji, jarang orang yang bisa. Curhat itu boleh hanya pada guru yang bisa memberi solusi. Curhat pada sembarang orang, lebih-lebih pada media sosial, hanya akan jadi bahan tertawaan. Ketika Allah akan menurunkan ujian hidup pada seorang hamba, Allah perintahkan malaikat untuk melihat isi hati hamba. Ujian akan diturunkan sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Bila orang cinta anak dan istri berlebihan, dia akan diuji dengan anak dan istrinya. Ujian turun, malaikat memantaunya. Bila dia diam,
Allah akan segera angkat ujian hidupnya. Bila dia curhat, Allah biarkan ujian berlarut-larut menimpanya. Curhat itu hanya pada Allah di penghujung malam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabbana, jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Rabbana, jangan bebani kami beban berat seperti beban yang pernah Kau berikan pada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani kami yang kami tak mampu memikulnya. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam dikejar musuh, dia sembunyi masuk ke pohon. Iblis menunjukkan pada orang kafir keberadaannya. Orang kafir memotong pohon itu dengan gergaji. Ketika gergaji menyentuh kepala Nabi Zakaria alaihissalam, dia mau mengaduh. Malaikat Jibril alaihissalam turun dan berkata, wahai Zakaria, bila kau mengaduh, maka gelar kenabianmu akan dicopot. Nabi Zakaria tetap diam sampai meninggalnya. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi, lakum madatu yadi fafarriju kurami. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi, lakum madatu yadi fafarriju kurami. Amal besar pahala diam saat dicoba, ini nampaknya ringan, berat melaksanakan. Amal besar pahala diam saat dicoba, ini nampaknya ringan, berat melaksanakan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.